Selamat datang kembali di channel Arsitek Sumba. Kali ini kita akan membahas desain rumah tinggal berukuran 14x17 yang merupakan pesanan dari klien bernama Bapak Sulkopni dari Palembang. Desain rumah kali ini menggunakan gaya desain yang cukup modern, yaitu dengan tampilan jendela sudut serta perpaduan antara atap limasan dan atap datar atau atap cor. Bagi yang ingin menggunakan jasa arsitek bisa menghubungi kami pada nomor WhatsApp yang sudah tertera. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk menerima notifikasi. Oke, langsung saja kita simak bagaimana denah dari rumah ini. Dengan total luasan 14x17 meter, rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur anak berukuran 4x4 dan 4x4,5 meter. Lalu ada WC umum, ada kamar utama, tempat wudhu dan ruang sholat. Lalu ada ruang makan dan dapur, ruang keluarga, lalu ada ruang tamu. Yang terakhir adalah teras bagian depan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam desainnya. Ini adalah proses dari pengerjaan galian pondasi, galian septic tank, dan sumur resapan septic tank. Ini adalah galian untuk fondasi footplat atau cakar ayam yang akan kita gunakan pada bagian teras dengan atap dak atau atap cor beton. Lalu kita lanjut pada pemasangan septic tank dan sumur resapan. Di sini kita menggunakan 2 buah septic tank dan 1 sumur resapan. Pipa warna orange adalah pipa yang langsung dari kloset masuk ke septic tank. Pipa warna hijau untuk pembuangan dari septic tank ke sumur resapan. Pipa warna merah adalah buangan air kamar mandi, air mandi atau air cucian. Lalu ini seperti yang tadi, pipa orange dari kloset ya. Kemudian penutupnya jangan lupa dikasih pipa hawa. Nah, untuk yang belum paham tentang sumur resapan pada septic tank, di sini saya akan jelaskan. Sumur resapan ini akan diisi dengan batu kerikil, batu berongga, lapisan ijuk, bata kosong, urukan tanah, lapisan batu karang, dan yang terakhir adalah lapisan pasir untuk menyaring limbah cair yang dibuang dari septic tank dan diteruskan ke dalam tanah. Sebelum diteruskan ke dalam tanah, akan disaring terlebih dahulu sehingga sudah bersih saat diserap ke dalam tanah. Tujuan dari sumur resapan itu agar septic tank tidak mudah penuh. Kita lanjut pada pengerjaan pondasi dan pemasangan tulangan slope ya. Lalu ini adalah tulangan bagian tiang atau kolom praktis ya. Harus ditanam dengan kedalaman 15-20 cm pada pondasi agar strukturnya menyatu. Bisa dilihat ada pondasi yang tidak terdapat slope di atasnya. Itu merupakan pondasi pembagi. Tidak diberikan slope karena tidak menopang dinding. Sedangkan fungsi dari slope ini untuk menerima beban dari dinding. Kemudian kita lanjut dengan urugan tanah atau urugan situ dan urugan pasir sebelum membuka rabat lantai dan pemasangan keramik.
Jadi untuk lantainya kita naikkan sekitar 60 cm. Kita lanjut pada pengerjaan kusen. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan jendela sudut pada bagian ruang tamunya untuk memunculkan tampilan yang modern pada rumah ini. Lalu ini ada pemasangan roster pada bagian dapur agar dapur tidak pengap. Rumah ini juga memaksimalkan bukaan-bukaan untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Nah, pada bagian atas jendela sudut itu harusnya kita pakai balok lantai. Hanya tidak saya tampilkan secara detail agar kusen tidak menerima beban dari dinding di atasnya. Lalu ini ada pemasangan batu roster pada ruangan untuk wudhu agar tidak pengap karena ruangan berair. Setelah selesai pemasangan dinding, kita akan lanjut kepada pemasangan tulangan ring bulb atau struktur pengikat bagian atas. Lalu kita akan memasang tulangan untuk atap cor atau atap datar, atau biasa juga disebut dengan atap dak. Kemudian kita lanjut pada pemasangan ring bulb secara keseluruhan pada bagian dinding. Lalu kita lanjut pada pengerjaan rabat dan pemasangan keramik. Di sini saya gunakan keramik 60 x 60. Lalu plester dan acian sisi dalam. Nah, ruangan pada sudut ini akan saya gunakan sebagai tempat mencuci. Karena bagi ibu-ibu itu tempat memasak dan tempat mencuci itu adalah area yang sering digunakan untuk pekerjaan rumah sehari-hari, jadi saya buat menyatu saja agar bisa dikerjakan secara bersamaan. Lalu di sana ada minibarnya, kemudian ada ruang makannya, dan saya berikan sekat dengan sketsel pada ruang makannya. Ini adalah ruang wudhu. Dindingnya saya kasih keramik agar airnya tidak merembes lewat dinding. Lalu ini adalah ruang sholatnya. Nah, untuk info tambahan, pada saat pemasangan dinding, terutama dinding kamar mandi, harus dikasih lapisan truss ram berupa plesteran. Nah, lapisan truss ram itu berfungsi agar air tidak merembes. Begitupun pada dinding secara keseluruhan. Pada ketinggian 50 cm sebaiknya dikasih truss ram agar air tanah tidak merembes dan tidak membuat dinding menjadi lembab dan berjamur. Untuk kamar mandinya kita gunakan kloset duduk wastafel. Lalu ini kamar anaknya. Untuk cat dinding kamar saya menggunakan
warna yang kalem ya, untuk menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Lalu ini ruang tamunya, terdapat 2 set sofa di sana. Nah, ini konsep dari bangunan ini agar ruang tengahnya itu menjadi ruang pusat dengan ruang gerak yang cukup, karena untuk kumpul-kumpul keluarga di situ bisa leluasa ya, karena sangat luas dan tidak ada sekat apapun di situ. Kemudian kita lanjut pada taman bagian samping kanan, terutama pada bagian yang ada jendelanya kita kasih taman agar suasana ruang di dalamnya menjadi fresh dengan tampilan taman ketika dilihat dari jendela. Lalu ini adalah rangka plafonnya, bisa menggunakan kayu, bisa juga menggunakan besi hollow. Penutup atapnya kita gunakan triplex saja. Kemudian kita lanjut pada struktur rangka atap. Nah, ini bukan struktur tapi hanya secara gambaran pola dari rangka kuda-kudanya. Jadi polanya seperti ini. Tidak saya buat secara detail rangka kuda-kudanya karena sangat memakan waktu. Lalu dilanjutkan dengan pola pemasangan reng dengan jarak 80 cm karena kita menggunakan metal roof atau atap seng atau spandek ya, seperti yang terlihat pada videonya. Lalu bagian depan juga yang ada jendelanya kita kasih taman ya. Kemudian ada permainan plesteran pada bagian kamar mandi yang menjorok keluar agar tampilannya lebih menarik, begitupun pada bagian jendela kamar anak yang menghadap ke depan. Lalu ini adalah permainan list profil pada atap cornya agar tampilannya tidak kaku. Kemudian pada tiang atau kolom teras kita padukan dengan lapisan batu alam. Lalu ada taman kecil di bagian tengah ruangan yang terhubung dengan jendela ruang keluarga. Nah, tujuannya agar dari ruang keluarga pun kita bisa menikmati suasana yang fresh karena ada tamannya. Dan terhubung juga dengan dapur. Jadi sambil masak bisa melihat pemandangan-pemandangan yang segar dari taman di situ. Untuk jemuran lahannya masih sangat luas ya, jadi untuk jemurannya masih banyak space kosong, tapi tidak saya tampilkan di mana jemurannya. Lalu ini tampilan secara keseluruhan dari desain rumah ini. Sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.